Halo Gidaler, selamat datang kembali di channel Hobi Gidal. Di video kali ini aku kasih judul sesulit itukah berpartner dengannya. Yang aku maksud adalah Nelis. Karena Nelis itu kalau mukul tuh gayanya menurutku unik ya. Kapan hari waktu mukul bola di belakang itu mau ngelop, kayaknya kayak megang stick kasti, jadi pakai dua tangan terus dipukul. Ya backhand lob mungkin maksudnya, tapi gayanya itu kayak gitu. Dan hasilnya juga agak keras sih, kalau tekniknya kan nggak, maksudnya tekniknya itu kurang tepat. Walaupun aku sebenarnya nggak terlalu masalah dengan teknik ya, yang penting bisa melewati net dan masuk ke lapangan lawan, atau paling enggak bisa dapetin poin lah. Kayak Joshua itu juga sebenarnya tekniknya ya lumayan bagus sih, cuman eksekusinya atau cara untuk pakai tekniknya itu yang aku sebenarnya merasa kurang pas. Tapi karena hasilnya juga bagus, misalkan Joshua itu kalau mau mukul backhand itu biasanya ditunggu dulu bolanya turun terus baru dipukul. Tapi pukulannya juga berkualitas sampai belakang bisa. Ya aku nggak mempermasalahkan atau menyalahkan dia ya dengan tekniknya seperti itu. Toh juga bisa mendapat hasil yang sama dengan teknik-teknik lainnya. Yang penting ya apa, nggak nanggung atau bisa masuk ke daerahnya lawan. Kadang-kadang kan ada anak yang asal kembali aja ya. Dan menurutku Nelis tuh pukulannya juga kadang-kadang asal kembali, tapi ya kok kembali terus gitu. Terus kebetulan juga lawan tuh sebenarnya udah baca pukulan-pukulannya Nelis, cuman ya Nelis cukup rajin sih untuk ambil-ambil bola, mungkin karena udah tahu ya, udah banyak pengalaman kalau kayak mengembalikannya itu seperti itu biasanya sama lawan, dikasih di depannya atau dikasih drop. Aku yang menjadi partnernya jadi terkesima sebenarnya. Jadi liatin tikahnya Nelis yang nggak umum tuh aku jadi takjub. Terus ya aku liatin terus ya, soalnya kayaknya aneh-aneh, dan bagusnya kok kayaknya aneh tapi bisa dapetin poin. Yang aku lihat sih banyak teman-teman yang merasa kesulitan kalau berpasangan dengan Nelis. Pada game ini aku menemukan bahwa kesulitannya itu pada waktu bola diangkat atau aku yang angkat bola lob ya, itu Kak Nelis kadang-kadang atau sering kali ya nggak mau pindah kalau udah jaga di depan terus di depan terus. Jadi aku kesulitan, apalagi waktu bolanya itu cukup nanggung, jadi harusnya itu memang buka kiri dan kanan, tapi kok jaga di depan terus. Ya terpaksa aku jadi kayak main single. Kalau yang kesalahan-kesalahan lainnya ya mungkin kayak gini ya. Jadi waktu sebenarnya bisa mukul mengembalikan dengan gampang kalau pakai backhand, atau mungkin ya nunduk juga gampang, tapi kok dia mainnya kayak gitu. Walaupun mungkin tingkahnya agak nyeleneh, tapi masih dalam batas wajar lah. Dan anak-anak juga mainnya juga nggak perfect kok. Kadang-kadang aku nemuin juga masih ada yang waktu bola diangkat tetap jaganya itu depan belakang. Ya
mainnya jadi kayak random gitu, nggak ada metode basicnya. Kalau yang bagus aku amati Nelis tuh sewaktu aku mode menyerang, dan Nelis tuh cepat majunya untuk ikut menimpali serangan. Jadi nggak menyia-nyiakan kesempatan untuk menekan lawan. Cuman ya gitu, walaupun tekniknya mungkin nggak bener ya, berhentinya di kaki yang kiri gitu, kaki kanan. Tapi ya yang penting bisa dapetin poin, nggak apa-apa. Terus kelebihannya Nelis walaupun lebih tua dari aku, mungkin lebih tua 1 tahun atau 2 tahun, tapi larinya cukup cepat. Sedangkan aku udah mulai sakit ini sakit itu, maksudnya ototnya ya. Jadi kadang-kadang pinggangnya sakit, kadang-kadang punggungnya sakit. Ya namanya juga usia, faktor usia. Lalu kekurangannya yang aku amati dari Nelis itu, dia sering noleh ke belakang atau ke partner, padahal itu bahaya banget. Ya seperti kalian bisa lihat, Nelis blocking terus ngelob, dia sendiri yang ngelob tapi malah terus berlindung. Nah kalau gitu berarti kan kayak makan no temennya ya. Jadi, ngasih bola lob itu berarti udah siap untuk di smash. Cuman kalau di drop shot ya keunggulannya kalau ada yang jaga di depan lebih cepat kasih net lagi. Jadi lawan itu yang habis smash udah bakalan mati. Jadi ya kecil juga kemungkinannya untuk di net kalau sama lawan di smash. Bolanya ke kiri dan kanan lapangan pasti sulit untuk bisa dikembalikan oleh pemain belakang. Tapi sejauh ini aku cuman 1 kali raketnya benturan, tapi cukup keras sih, benturan sama Nelis, dan itu juga karena kesalahanku, karena aku terburu-buru ngambil ini ya. Aku sebenarnya udah ambil tapi bolanya kena frame jadi keluar lapangan, tapi mungkin Nelis kepingin atau takut kena tampel, jadi raketnya itu didorong mengenai raketku dan itu cukup keras. Untungnya aku pakai raket yang enggak bukan raket favoritku, jadi untungnya enggak retak ya raketnya, tapi tanganku itu terasa kayak getar gitu, kayak habis ditamper, pokoknya keras gitu. Jadi untuk beberapa pukulan setelahnya aku kurang presisi mukulnya. Ini mainnya hari Minggu dan waktu aku ngedit ini hari Selasa, jadi setelahnya. Tadi aku main sama anak lain, itu menurutku jauh lebih sulit partneran sama anak itu daripada sama Nelis. Jadi kalau teman-teman yang merasa partneran sama Nelis itu sulit, ya mungkin ada sulitnya juga, cuman masih dalam batas wajar sih menurutku. Nah, ya kita harus lebih pintar-pintar lagi, misalkan Nelis nggak mau pindah, dia jaga di depan terus, ya kita harus nurunin bola supaya memang settingannya jadi depan belakang. Nah ini teknik juga ya, jadi kalau maju itu harusnya ada kayak stopnya dulu di tengah, terus kakinya itu langsung dibuka agak lebar, pasang kuda-kuda split step namanya. Jadi bukan lari lurus lalu belok, karena bolanya memang sama Yosua kan ya trick shot ya, di
menggoin ke kiri lapanganku, jadinya Nelis yang udah maju tiba-tiba langsung belok ke kiri. Ya apa ya, kalau kalian tuh larinya nggak tujuannya ke tengah ke garis T, nanti sama lawan bisa kayak dikasih trick shot tuh kan kadang masuknya ke kiri atau ke kanan ya gitu kan. Nah itu nggak bisa ngambil kalau kita cuma lari lurus saja atau lari nggak stop ke garis T. Kalau tadi itu Nelis larinya ke garis T, stop, buka kaki, jadi mau pilih kiri atau pilih kanan itu kan tergantung bolanya Joshua ya. Aku rasa bakalan lebih berhasil tadi pukulannya daripada yang pakai caranya Nelis ini. Aku nggak ngerti sama Tito dan Joshua dari tadi memprovokasi kita, sering teriak-teriak ayo kayak mau nantangin gitu ya, tapi skornya sebenarnya aku udah menang jauh dan udah berakhir. Gak tahu mereka tuh hitungannya bagaimana, aku juga udah lupa karena kalau main biasanya aku nggak ngitung ya. Kadang-kadang kita itu diprovokasi oleh lawan terus permainan kita jadi berubah, tapi aku sih berusaha untuk menenangkan diri, tapi tak tahu kalau harus ya panik atau enggak, tapi memang Nelis itu mainnya kayak gitu kayak overreaktif gitu, mainnya gerusa-gerusu menurutku, jadi sering lari-lari terus gak jadi. Kalau bolanya ternyata udah lewat dia noleh ke arah partner. Partner itu kalau aku dilihat pemain depanku itu noleh ke belakang lihat aku jadi takut. Bola yang seharusnya aku kasih kayak drive lurus, aku jadi takut untuk kerasin karena nanti kalau keras terus kena matanya dia jadi bisa kenapa-kenapa nanti. Apalagi mata adalah organ tubuh yang sangat vital ya. Kalau aku boleh kasih pertanyaan, menurut kalian itu partner yang sulit itu yang seperti bagaimana? Kalau menurutku partner yang sulit itu yang ngasih bola tanggung, seringkali ngasih bola tanggung ke lawan dan itu bola tanggungnya di hadapannya kita terus. Jadi mainnya itu sering dikasih ke silang drop shot, tapi drop shotnya itu nanggung. Jadi kalau lawannya udah baca terus ditunggu di depan ya otomatis disemes ke partner atau dalam hal ini aku, terus mati. Tempo hari aku diceritain oleh temen kalau dia partneran sama pasangannya biasanya itu sebenarnya mainnya lumayan bagus anak dua itu, tapi sewaktu partnernya nggak datang kan akhirnya satu berteman atau berpartner dengan anak lain, terus dibilang-bilangin dan akhirnya agak berubah sih. Soalnya yang anak satu ini mereka itu satunya aktif, yang satunya itu pasif gitu. Jadi waktu yang aktif itu nggak datang, terus yang pasif jadi sering kehilangan poin, terus ya partner yang baru jadi jengkel juga. Nah seperti itu mainnya, terlalu pasif, nggak punya inisiatif. Tapi setelah beberapa kali dikasih kayak masukan,
akhirnya dia mau berubah untuk jadi lebih aktif. Cuman setelah dia udah beberapa kali main dengan orang lain dan berubah pola permainannya, terus kembali pasangan dengan pasangannya yang lama yang aktif itu, akhirnya dia cerita kok jadi sering raketnya benturan. Nah itu soalnya nggak ada kayak ini ya, nggak punya fundamental menurutku, nggak punya aturan basic. Buktinya kalau atlet yang misalkan partnernya lagi cedera terus diganti dengan atlet lain, aku bicara mengenai atlet ya, atlet itu kan udah pasti trainingan, jadi fundamentalnya basicnya itu udah bagus. Itu kalau dipasangin sama siapapun kayak kemarin tuh ya Kevin yang pasangan sama Aksan atau yang satunya itu lupa ya, itu mereka masih bisa bermain gitu ya, kan? Tapi nggak sebagus kalau Kevin partneran sama Marcus Gideon. Kalau aku dulu pernah nonton di WWF TV, itu Om Agil bilang kalau mainnya Kevin sama Marcus itu mainnya chaos, kacau balau. Tapi ya kacau balaunya itu masih dalam lingkup fundamentalnya, itu masih ada, walaupun strateginya mungkin agak random ya. Mungkin bagi kalian yang otodidak ya, kalian sulit untuk mengerti apa yang aku omongin. Jadi untuk lebih jelasnya aku pikir aku ceritain aja ya. Jadi pukulan badminton itu ya kadang-kadang kita itu udah tahu kalau dikasih bola di sini, misalkan net itu dari lawan tipis ya, terus kita kasih bola lob atau bola ke atas, itu kadang-kadang nyangkut di net. Jadi kalau ada bola tipis di net ya sebaiknya kita kasih net lagi atau net silang. Kalian juga pasti nemuin atlet-atlet yang single biasanya. Itu kalau udah di net tipis banget sama lawan atau bergulir di net, pasti dikembalikannya itu juga netting atau net silang. Karena itu nggak mungkin di lob, pasti nyangkut. Dan ada di tempat-tempat lain tergantung ini juga ya, kesiapan atau posisi kalian ngambilnya udah kepepet badannya itu dalam posisi tertentu, itu pasti ada momen-momen dimana kalian tuh nggak bisa mainin bola lain, jadi harus bola yang itu. Biasanya pemula yang main badminton tuh nggak tahu bahwa bola yang kayak gitu kalau kita maksa untuk diangkat atau mungkin diapain itu pasti nggak bisa. Ya kemarin yang aku barusan upload, waktu Fani mau mukul pengembalian sewaktu bolanya udah turun dari ketinggian net ya, itu dia mukulnya kan bukan pakai backhand tapi pakai forehand. Nah, itu kalau menunduk pakai forehand juga harus pendek banget. Kayak di sini ada sih Melis, ada saat-saat tertentu mungkin kalian bisa amati videonya dan tingkah lakunya Melis ya. Itu nanti ada kalau udah di bawah tapi bisa mengembalikan pakai pukulan forehand, jadi nunduk terus pakai pukulan forehand. Ya itu atlet-atlet juga sekarang mulai meniru kayak gitu dan ternyata bisa gitu. Jadi enggak, kadang-kadang kan
kita bilangnya nggak bisa, tapi ternyata kok bisa. Nah, yang aku bilang kadang-kadang kita harus tahu bahwa bola itu memang nggak bisa diangkat lagi. Itu kalau posisi kita udah terjepit, langkahnya udah mati, tapi kita masih bisa ambil, itu kita nggak punya jarak untuk bisa menaikkan bola lagi. Jadi harus dideketin ke net atau di netting lah ya. Nah, itu ada saat itu yang memang harus seperti itu. Ya, semoga kalian mengerti ya apa yang aku omongin. Nih kayak yang Nelis lakukan. Nah, itu biasanya kalau orang normal itu nggak mungkin bisa mengembalikan dengan cara forehand kayak gitu. Biasanya kalau ngambil smash yang udah sampai di bawahnya pinggang pasti pakai gripnya grip backhand, tapi ternyata Nelis bisa. Cuman ya risikonya kakinya harus ditekuk sampai ke nempel lantai ya, pahanya sampai nempel lantai. Terus kalau misalkan sama lawan dikasih ya nggak tahu di depannya atau mungkin di belakangnya, pasti kesulitan untuk berdiri. Ya, namanya sebuah teknik yang ortodok atau yang basic fundamental itu pasti udah dipikirkan dari zamannya badminton ada ya. Jadi itu kan kayak ilmu kita sekolah gitu. Jadi kalau teorinya yang dasar seperti ini ya kita harus tahu. Dan karena udah dipikirkan oleh orang-orang seluruh dunia, jadi kalau pakai pengembalian pakai cara atau pakai backhand grip itu pasti udah dipikirkan bahwa itu yang terbaik, cara defense yang terbaik pakai cara seperti itu. Cuman aku amati artis-artis sekarang juga mainnya ya kayak Nelis gitu. Mainnya nunduk terus pakai forehand, mungkin karena lebih banyak opsi ya kalau pakai forehand. Kalau backhand tuh kalau nggak di lob atau di blessing tapi kurang ini sih, mudah dibaca oleh lawan. Tapi kalau kita mau mukul bola pasti gerakan forehand itu lawan lebih khawatir daripada waktu kita mukul dengan gaya backhand. Karena kalau pakai pukulan forehand itu kita bisa lebih banyak langkah lah. Jadi kayak kamu main catur itu kamu pegang ratu, jadi bisa ke segala arah. Tapi kalau pukulan backhand mungkin kalian lebih mirip kayak pegang kuda atau pegang menteri. Kalau aku sebutnya cum-cum. Nggak tahu itu namanya apa, menteri ya. Jadi pukulannya terbatas gitu kemampuannya kalau pakai backhand. Oke guys, gamenya udah berakhir. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Dan jangan marah-marah. Oke, dadah.